yang kami buat mencoba menata paroki Santo Lawas dari Tbilisi, mengadakan pemetaan dengan metode 4R, reinventarisasi, reverifikasi, revalidasi, dan reevaluasi. Ini setiap bulan selalu ada sermon perayaan. Setelah kami kata tadi Paulus, maka setiap lembaga-lembaga kami upayakan bisa 1 kali sebulan. Setiap lembaga, rumah sakit, sekolah negeri sudah jalan, sekolah katolik yang masih belum mau mereka, nggak ada waktunya katanya untuk bisa. Kemudian kita bisa bantuan tiket untuk sedikit memaksa mereka. Ya, SMA, SMP yang katolik ini yang tersentuh untuk bisa sekali sebulan. Jadi kalau lembaga-lembaga lain sudah oke. Baru juga kita mengadakan misa pelindung lingkungan. Santo atau santa apa yang mereka pilih, maka ketika tiba tanggal itu, maka lingkungan itu wajib merayakan Ekaristi. Jadi sehingga pemakaian nama pelindung itu selama ini 150 merata. Maka kita tawarkan pilihlah 150 sampai 500 dana mandiri, sehingga yang punya pendapatan lebih tinggi kita harapkan mereka memilih yang 500 ini pilihan, tidak dipaksakan. Kemudian ada gerakan orang tua asuh. Orang tua asuh untuk menolong anak-anak sekolah yang nanti direncanakan oleh Pak Romus nanti asah dirinya. Ayah sekolah, ayah kuliah. Nah, programnya ialah menolong anak-anak kita yang kurang mampu untuk bisa melanjutkan kuliahnya. Dan ini wajib bisa rekrut, dan ini sudah tradisi lama di paroki itu, kami hanya meneruskan saja. Kemudian kita sedang mempersiapkan dan sudah dalam proses cetak lagu-lagu untuk perkawinan, bukan lagu, teks perayaan misa perayaan perkawinan, atau misa atau tidak bisa. Dan juga kita sudah rancangkan juga teks untuk misa requiem. Jadi kira-kira itu yang bisa saya tambahkan dari yang sudah dikatakan oleh Parokus. Ya, dan juga penguburan kami tetapkan di sana. Kalau pastor tidak berhalangan, maka pastor yang menguburkan. Ya, ini dengan berbagai pertimbangan ya, dengan risiko-risiko apakah nanti dilanjutkan atau tidak. Tetapi kami berdasarkan KHK, ya, kami buat ini berdasarkan KHK bahwa pastor paroki itu wajib menguburkan umat yang meninggal. Itulah KHK. Tapi pastoralnya di lapangan itu selalu punya cara setiap pastor paroki. Tapi kami buat untuk kami sekarang ini, dan mereka sangat senang. Kita lihat keluarga juga sangat senang karena disitulah pastor bisa hadir dalam duka mereka. Oke, kira-kira itu saja ya. Saya kira untuk di kita masih jalan Sibolga nomor 8 atas ya, klasemen sementara. Dari berbagai sudut saya kira masih jalan Sibolga. Cuman yang baru jalan Balang di kedua, saling kejar-kejaran yang dulu. Dekat. Baru yang mau saya tanyakan, semua yang tadi katakan itu semua positif, mantap, luar biasa. Yang ingin saya tanyakan sekaligus untuk menjadi pembelajaran juga bagi kami, pastor, tingkat kehadiran umat di Marminggu. Menambah informasi saya. Oke, mau saya katakan bagus dengan kata re tadi, mengulang kembali atau melanjutkan, itu saja. Ada yang 3 tadi itu
apakah sebelumnya memang pasti kembali ya, atau melanjutkan apa yang sudah ada juga dibuat sebelumnya. Hanya sederhana saja pertanyaan saya. Tadi ada usaha untuk mencetak apa tadi, tata perayaan perkawinan baru bisa memang sebelumnya belum ada atau belum ada memang perayaan itu saja. Terima kasih. Belum pernah dihitung secara hitung-hitungan ya. Tapi kalau dari jumlah yang hadir, umat paroki Jalan Sepulga semua 5.000 orang, 5.000 sudah termasuk asmikanya dan areka dan apa. Mungkin duga-dugaan saya ya, masih tetap berlaku penelitian keuskupan dulu, belum 50% masuk gereja. Nah, kalau saya, tapi nanti bisa dibuat sebuah penelitian yang sederhana. Kalau misalnya lingkungan, itu yang bisa kita langsung mereka-reka seperti apa situasi itu. Kalau ada misalnya 20 kakak, memang ada yang lebih 20 misa lingkungan, tapi masih kebanyakan di bawah jumlah kakak. Nah itu masih di bawah. Ada 30 lingkungan yang mungkin yang bisa pada lingkungan 25 orang seperti itu. Jadi belum hadir satu mewakili keluarga. Itu mungkin yang bisa. Tapi mungkin menarik juga kalau di jumlah. Yang kedua mungkin agak sulit kita pada hari Minggu. Asrama dan anak-anak sekolah cukup banyak di Jalan Sepulga. Di Jalan Sepulga 4 kali misa. Jadi sulit kita kalau berdasarkan jumlah yang ikut dalam perayaan Ekaristi, karena banyak yang kos. Jadi bagaimana nanti caranya mungkin bisa menjadi tugas gitu ya. Pertanyaan Pastor Theodorus tentang teks perkawinan, ada teksnya, ada yang oh, tidak. Kalau soal teks perkawinan itu, itu tentu mengulang kembali apa yang sudah ada. Misalnya biduk itu kita cek kembali supaya sesuai dengan kenyataan gitu. Dan juga soal situasi dan keberadaan. Misalnya ada seksi di paroki Jalan Sepulga beredar di mana-mana, bahkan sudah ada arsip di paroki yang misalnya digandakan, tapi yang dibuat oleh paroki berdasarkan pengalaman, misalnya ketika ada perkawinan, teksnya sangat terbatas, mungkin hanya 4 digandakan. Lagu-lagu kadang-kadang tidak ada yang mau dinyanyikan, banyak Protestan, maka tidak bernyanyi. Syukur-syukur kalau ada kor. Maka kami bincang-bincang di paroki, bagaimana kalau dicetak buku perkawinan